Di wilayah kerja Resort KSDA Kelungkung, khususnya di Kepulauan Nusa Penida, terdapat satu kelompok pelestari penyu Buleh Bali Nusa Penida dan satu yayasan Singa Hijau yang merupakan lembaga konservasi khusus dalam penyelamatan satwa khususnya penyu di Bali. Keberadaan kedua pelestari penyu di Pulau Nusa Penida ini sangat membantu Resort KSDA Kelungkung dalam melaksanakan pelestarian penyu di Bali. Sahabat konservasi, saya sedang berada di Nusa Penida, berada di lokasi rehabilitasi penyu Yayasan Singa Hijau. Ini adalah bentuk dari lembaga konservasi khusus yang Green Lion secara spesifik melakukan rehabilitasi terhadap upaya konservasi penyu di Bali. Yayasan kami berdiri tahun 2012. Berarti sudah 13 tahun ya? Luar biasa. Di mana kami sangat peduli sekali dengan penyu gitu. Kami mempunyai ide untuk melestarikan penyu. Karena penyu ini adalah habitat yang perlu dilestarikan oleh negara dan kami sangat mendukung sekali. Secara legal kami sudah menyiapkan sebelumnya gitu, karena kami tidak mau bekerja secara ilegal. Jadi bentuk yayasan kemudian menjadi KPP, itu semua kami lakukan secara legal. Awal ketertarikan saya bekerja dengan penyu itu karena pertama saya satu asli dari Nusa Penida dan juga di tempat ini Nusa Penida dulunya itu banyak penyu yang bertelur di daerah sini. Waktu saya kecil saya sering lihat dia naik bertelur gitu. Setelah itu di sampingnya saya melihat ada pelepasan penyu lagi. Sudah sekian lama saya tidak melihat penyu karena penyu sudah terancam punah saat itu. Dan saya lebih fokusnya ke penyu daripada pariwisata di sini sebab di satu sisi saya bisa melindungi satwa liar dan juga membantu mereka lah gitu loh. Dan pelepasan, biarpun banyak orang yang bilang nggak kerja kayak gini, tapi saya tidak menghiraukan mereka, tetap saya fokus sama ini. Saya terus berkeinginan dengan mereka karena saya melihat gimana dia lahir sampai netas dan juga tumbuh, dan saya lepas ke laut juga saya melihat semuanya. Mungkin bagi kalian ya, penyu itu bagian yang terkecil dalam rantai makanan yang ada di laut ya. Tapi kalau kunci rantai itu lepas, semuanya bakal kacau yang ada di laut. Kami Yayasan Singa Hijau mempunyai program-program seperti pendidikan, sosial, dan konservasi. Itu poinnya yang ketiga. Kami di konservasi di penyu Nusa Penida ini bukan untuk pelestarian penyu saja, tapi volunteer kami sangat peduli adalah untuk mengadakan suatu kebersihan pantai. Jadi kami juga punya TK. Di TK ini kita juga menerima murid. Namun anak-anak yang tidak mampu, Pak. Yang tidak mampu ini. Dan ini bukan dari masyarakat Bali aja. Kemarin saya graduation di TK, itu ada dari Flores, dari Kupang, dan sebagainya yang tinggal di Bali, yang tidak mampu. Jadi teman-teman, konservasi bukan hanya konservasi. Konservasi bukan hanya sekedar konservasi, tapi konservasi ini adalah tentang kepedulian kepada teman-teman, kepada masyarakat, tentang pendidikan, tentang kemampuan ekonomi, dan sebagainya. Ya, betul, Pak. Saya kira ini hal yang sangat mulia sekali, karena konservasi pada arti yang luas adalah itu. I also think that it's very interesting because, for example, I've never worked with turtles in my life, and I think the other girls also didn't know anything about turtles, and we get the information, but also like the
practical experience. Oh, yes. So I think that's a really cool thing. Very cool. Thank you. And it makes me very happy to see these small animals grown up and then go to the ocean and have a chance to live. And I think without this conservation, they don't have this Wow. chance. Yeah. Konservasi penyu membuat hati bahagia. Konservasi ini harus terus berkelanjutan, jangan berhenti sampai di sini aja. Tetap semangat. Ya, Dan mohon juga dukungannya pada semua masyarakat dan semua orang yang ada di Pulau Bali, ada di Indonesia, tetap jaga lingkungan kita biar lestari, bukan dari penyu aja, semua lingkungan. Ya, konservasi adalah tentang kepedulian untuk semua makhluk hidup. Kami Balai KSDA Bali sangat berterima kasih atas sumbangsihnya teman-teman dari Yayasan Singa Hijau ini dalam hal pelestarian penyu. Dan harapan kami mereka akan menjadi inspirasi buat pelestarian penyu di Bali, di Indonesia, dan di seluruh dunia bila perlu. Di seluruh dunia, menginspirasi ke seluruh dunia. Semoga hal ini menginspirasi kita semua. Kepedulian, collective awareness to collective action. Sahabat konservasi, saya sedang di kelompok pelestari penyu Buleh Bali di Nusa Penida, dan ini dengan Pak Made Marna, jagoan penyu di Bali, Pak Made Marna. ya. Beliau adalah ketua kelompok pelestari penyu Buleh Bali. Oke, sahabat konservasi, KPP Buleh Bali mendokumentasikan dan mencatat setiap ada telur penyu yang dikelola oleh Buleh Bali, dan salah satu KPP dari 31 kelompok pelestari penyu di Bali yang taat dan selalu melaporkan adalah Buleh Bali. Ya, ini adalah hal yang sangat positif yang semoga menginspirasi kelompok pelestari penyu yang lainnya. Kita berada di kolam yang untuk stok pakan penyu, dan ini adalah jumlah yang bisa digunakan hanya untuk satu hari. Satu hari 25 Satu hari kilo. 25 kilo. Betul, Pak. Duit berapa ini, Pak? Kalikan 10.000, Pak. 250.000. 250.000 untuk Ya, satu hari berarti. satu hari. Untuk makan penyu di KPP Buleh Bali di tanggal 18 Juni 2025. Ya. Teman-teman KPP yang lain, ini dari KPP Buleh Bali merekomendasikan dan membuat SOP untuk rilis penyu, rilis tuke minimal 6 usia 6 bulan. Saya kira penyu bukan hanya tentang konservasi di Bali, tapi penyu adalah tentang wisata konservasi, tentang bagaimana kita menghargai adat, pranata adat, dan penyu juga tentang bagaimana memberikan inspirasi untuk penyadartahuan tentang kampanye konservasi. Teman-teman, setelah tadi ke 3 kolam sebelumnya, ya, dan kita berada di kolam terakhir, ini adalah kolam yang paling besar, dan kita melihat di kolam ini ada 12 ekor penyu, yang sesuai BAP kami dengan Pak Marna, KPP Buleh Bali, tercatat ada 12 penyu besar, dan pada hari ini kita akan melakukan tagging terhadap penyu-penyu tersebut. Tagging ini adalah berfungsi sebagai bagian dari monitoring keberadaan penyu tersebut, ya. Dan selanjutnya terhadap 30 KPP lainnya kita akan melakukan tagging bergantian. Semuanya nanti kita akan melakukan tagging terhadap penyu yang berusia lebih dari 1 tahun, dan nanti ada BAP atau berita acara pemeriksaan terkait dengan kondisi penyu
tersebut. Sejarah penyu yang ada di kolam ini semua diserahkan oleh para nelayan, para divers dan snorkeling instructor. Mereka menemukan penyu-penyu dalam keadaan sakit di laut. Kita rescue, kita bawa ke sini, kita bersihkan dari barnacle, dari parasit, dari jamurnya, dan setelah lebih dari 2 bulan, ya seperti inilah keadaannya, Pak. Sahabat konservasi, saya dan teman-teman KPP Bule Bali akan melakukan tagging terhadap 10 penyu. Logam tagging ini hanya diproduksi oleh kami di BKSDA Bali, dan ini adalah penyu pertama yang akan kita tagging pada hari ini dengan kode IDB 01591 dan nomor series dan identitas dari tagging logam tagging ini mengidentifikasikan bahwa ini adalah produk dari BKSDA Bali dengan nomor seri yang terus akan berlanjut di nomor seri selanjutnya. Setelah di tagging, nanti kami minta kepada KPP Bule Bali untuk melakukan pelepas liaran, dan ini juga akan berlaku bagi seluruh KPP kelompok pelestari penyu yang ada di Bali. Setelah di tagging harus dijadwalkan segera untuk dilepas liarkan untuk penyu-penyu yang seukuran seperti ini. Kepada teman-teman, terutama ke teman-teman nelayan, jika memang di saat beraktivitas di laut menemukan penyu yang dalam kondisi sakit atau penuh parasit, mohon diinformasikanlah ke sini, ke KPP kami di sini. Kebetulan kami juga mendukung pergerakan apa yang dikoordinir oleh Pak Made Marna. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kepala Balai. Atensinya luar biasa sekali, perhatiannya luar biasa sekali dengan KPP Bule Bali yang ada di Nusa Penida. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Jadi harapan saya ke depan tidak hanya menjadi fokus dari balai saja yang care terhadap penyu ini. Semua pihak harus bersinergi. Siapapun itu, karena ini akan menjaga keseimbangan ekosistem ke depannya, apalagi kami di Nusa Penida. Jadi harapan kami semua orang ikut menjaga. Yayasan Bule Bali Nusa Penida ini sudah bersinergi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali BKSDA dari tahun 1991, dan ini adalah konservasi kita yang kedua setelah di Bali. Kita sudah bersinergi dengan BKSDA. Saya sangat cinta sekali dengan penyu laut. Saya sudah mulai berjibaku dari tahun 1991 untuk menyelamatkan ekosistem penyu ini. Nah, bagi saya luangkan semua waktu saya untuk pelestari penyu. Karena apa? Pada saat penyu yang saya rescue, yang saya ambil di laut dengan keadaan yang sakit, saya rawat di sini. Begitu saya lepas liarkan kembali, saya merasakan kesenangan atau happy yang sangat luar biasa yang tidak bisa dihitung dengan uang nilainya. Adapun harapan yang kita ingin capai adalah keberadaan penyu semakin bertambah di alam, ekosistem perairan terjaga, kebersihan pantai dari sampah, serta mampu mengedukasi masyarakat yang berada di sekitarnya. Sahabat konservasi, ada 4 aspek yang harus kita perhatikan pada konservasi penyu di Bali. Yang pertama adalah konservasi, yang kedua wisata konservasi, yang ketiga adat, yang keempat adalah awareness atau penyadartahuan. Dari keempat aspek tersebut, kami dari BKSDA Bali memohon kepada pelaku konservasi penyu di Bali untuk meninggikan, menomorsatukan aspek konservasi. Dan pada hari ini Astungkara, saya sudah berkunjung di 2 entitas pelaku konservasi penyu di Nusa Penida, Bali. Yang pertama adalah Yayasan
Singa Hijau, dan yang kedua adalah kelompok pelestari penyu Bulih Bali. Kepada dua kelompok, kepada dua entitas pelaku konservasi penyu di Bali, matur suksma atas dukungan untuk konservasi penyu di Pulau Bali. BKSDA Bali sepenuh hati untuk penyu Bali.